Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Suaranya mana? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami kembali ke tempat ini untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami naikkan menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua siap, sama-sama katakan amin. Kami naikkan segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah.
Bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Kok saya dengar yang belakang yang semangat, yang di depan mana ya? Shalom. Shalom. Yang semangat lompat dan tepuk tangan bagi Tuhan. Wuh. Amin. Haleluya. Baik, tes. Oke. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sudah siap menari bagi Tuhan? Siap bertepuk tangan bagi Tuhan? Amin. Saya mau ikutin saya ya. Kita tepuk tangannya gini. Yuk. Belum semua? Belum semua? Lebih cepat lagi? Lagi? Ya. Amin. Lebih cepat lagi? Lebih cepat lagi? Lagi. Yo. Semuanya. Hey, 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 hey. Haleluya. Sudah ya, semuanya udah tepuk tangan. Kita tos kiri kanan bilang aku siap menari bagi Tuhan. 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 Haleluya. Yuk, tepuk tangannya mana? Salah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, bukanlah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah
Masih semangat semuanya? Oke. Yo, goyang yang mana? Besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatanmu, hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Selalu semuanya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya, Yesus Tuhanku. Semuanya berkata, hey, 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 hey. Besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu betapa dalamnya kebaikannya, kasih setiamu. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan.
Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Kita berada di sini bukan karena kuatnya kita, tapi karena hebatnya Tuhan sama kita. Amin. Amin. Haleluya. Kehendak
berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Mengucap syukur kami dapat memanggil diri kami sebagai hamba-Mu. Amin. Dan Engkau menjadikan kami hamba-Mu. It's a privilege, itu adalah hak istimewa bagi kami menjadi hamba-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, biarkan kami menjadi hamba-Mu yang taat dan setia untuk mendengar firman-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja, bukan melalui pikiran, tapi melalui pikiran-Mu Tuhan, bukan pikiran manusia, tapi pikiran-Mu yang berbicara saat ini. Roh-Mu yang bekerja saat ini Tuhan, untuk setiap kata yang disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu, hati dan pikiran yang mau diubahkan oleh firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau bekerja atas kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Iya, senang sekali. Apakah suara saya jelas terdengar? Iya, saya ini orang Solo ya. Kebiasaannya orang Solo itu kalau cewek enggak boleh ngomong keras-keras ya. Jadi Bu Juli, saya itu juga termasuk yang suaranya tipis itu ya. Kenapa saya dulu pernah ya waktu SD itu teriak sama teman saya, terus guru saya tuh ngomong, kamu anak cewek enggak boleh teriak-teriak seperti itu. Nah itu terbawa sampai sekarang, orang Solo cewek harus suaranya lemah lembut. Nah, sering dimarahi suami saya, kamu kalau khotbah suaramu tuh kurang keras gitu ya. Jadi saya akan berusaha keras ya. Sewaktu saya mau khotbah di sini suami saya juga gitu. Kamu lihat khotbahnya Pak Fandi itu loh, lihat khotbahnya Pak Fandi. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya dibandingkan Pak Fandi itu bukan apple to apple ya. Itu apple tuh kesemek Bu ya. Saya nggak bisa kalau dibandingkan dengan Pak Fandi ya, jauh ya. Jadi tapi saya berharap Roh Kudus yang bekerja pada pagi hari ini supaya teman-teman semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dapat mengerti apa yang mencoba saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, saya perkenalkan dulu, nama saya Nita ya. Nama saya Nita. Kalau di rumah saya dipanggilnya Bu Andi. Kenapa dipanggil Bu Andi? Karena saya istrinya Pak Andi di sini ya. Jadi Pak Andi ini sudah punya istri ya. Sudah punya istri dan 2 anak ya. Kalau kemana-mana dia senang ya, dia kelihatan muda gitu, sering dikira single, dia senang ya. Jadi kebetulan memang kami enggak pakai cincin nikah bukan karena apa-apa, hilang ya dia. Cincin nikahnya tuh hilang waktu di jalan hujan. Saya hilang dicuri pembantu Bu ya. Jadi memang seperti itu, bukan karena kami bermaksud supaya tampak muda single seperti itu. Sebentar. Iya. Sebentar, ini saya harus matikan wifi. Kayaknya mengganggu. Oke. Ya, saya sehari-hari bekerja sebagai guru ya. Saya guru di Victory dulu, Holly sama Adlero ya, itu murid saya ya. Enggak kayak saya cuma mengajar sekilas-sekilas ya, enggak pernah sampai jadi wali kelasnya ya. Ya saya guru dan saya mengucap syukur saya dipercaya untuk berbicara di sini ya. Agak-agak grogi ya Bu ya, saya kalau dengar ceritanya Pak Andi tuh, oh Pak Fandi tuh kalau khotbah luar biasa kayak gini, waduh. Lah terus ini saya nggak bisa, kamu lihat videonya Pak Andi. Sekali lagi bukan apple to apple, ini apple to kesemek ya. Tapi mari kita, bukan saya yang bekerja tapi Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. Oke. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang the renewal ya, pembaruan ya, tentang pembaruan. Kita mau lihat sama-sama. Oke, bagus, bekerja dengan baik. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, adik-adik, di orang melihat ya, ada 2 macam orang. Ada 2 macam orang. Ada orang yang punya growth mindset. Growth mindset itu artinya pikiran yang selalu mau berkembang. Tapi ada orang-orang tertentu yang mempunyai fixed mindset. Fixed mindset itu orang yang punya pikiran tidak mau berkembang. Fix, tetap seperti ini.
Jadi yang growth mindset ini biasanya orang-orang yang seperti apa? Growth mindset, orang-orang yang pikirannya mau berkembang itu yang seperti apa? Biasanya dia mau melihat kegagalan itu sebagai suatu kesempatan untuk berkembang. Ya, gagal itu biasa ya. Saya bicara Adlero, Maholi mungkin biasa ya ngerjain peses gitu ya. Dan saya ini kebetulan saya itu guru yang di kelas SMA senior ya. Dan kalau di kelas SMA itu mata pelajarannya tambah susah. Dan kita tuh passing grade-nya nilainya 80. Jadi banyak anak yang fail. Dan saya bilang sama anak-anak, iya enggak apa-apa. Kalian terbiasa waktu SD dapat 100 nilai bagus. Nanti kalau SMA pelajarannya tambah susah, sering mengalami kegagalan. Itu adalah kegagalan, itu kesempatan untuk berkembang. Itu pikirannya orang-orang yang punya pikiran untuk selalu berkembang. Tetapi kalau orang-orang yang punya fixed mindset, punya pikiran yang tetap tidak mau berkembang, dia akan melihat kegagalan itu sebagai batasan, ya. Jadi kalau orang yang punya growth mindset, kalau selalu mau berkembang, dia melihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Tapi orang-orang yang fixed mindset, dia melihat kegagalan itu, oh batasnya, oh aku gagal, berarti aku tidak boleh nyoba lagi. I have to stop, saya harus berhenti sampai di sini. Nah, kemudian orang-orang yang punya growth mindset itu dia akan bilang bahwa oh, aku itu dapat belajar apa saja loh yang aku maui. Nah, orang-orang yang punya pikiran berkembang seperti itu. Tapi orang-orang yang fixed mindset ini tadi, yang pikirannya tetap itu, dia akan bilang bahwa aku tuh tidak selalu bisa semuanya loh, ya. I'm either good at it or I'm not. Jadi kayaknya aku nggak bisa di situ, nggak bagus di situ. Dia membatasi dirinya. Kemudian orang-orang yang punya growth mindset itu akan bilang tantangan itu membantunya untuk berkembang. Tapi orang-orang yang di fixed mindset itu dia tidak suka tantangan ya. I don't like to be challenged, nggak suka tantangan. Tantangan itu menyusahkan hidupnya. Dia hidup di zona nyaman. Dan orang-orang yang growth mindset, orang-orang yang punya pikiran untuk bertumbuh, dia itu suka mencoba hal baru. Tapi kalau orang-orang yang fixed mindset, sudah aku taunya begini ya begini, jangan disuruh mencoba hal yang baru ya, itu menyusahkan, merepotkan ya. Jadi ada dua macam orang, growth mindset yang punya pikiran untuk berkembang, dan ada orang yang fixed mindset, punya pikiran untuk ya aku bisanya gini, tetap gitu loh. Nah, next. Nah, kemudian karena saya guru nih ya, saya mau bicara tentang kecerdasan ya. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa kecerdasan itu dapat berkembang ya. Dapat berkembang ya. Jadi dia dapat bertumbuh. Tapi ada orang-orang yang bilang bahwa kecerdasan itu bersifat menetap ya. Kalau kita guru tuh mengenal IQ, sudah kalau IQ-nya segitu, bisanya segitu, enggak bisa diapa-apain lagi. Nah, itu namanya kecerdasan yang bersifat menetap. Nah, orang-orang seperti ini yang punya pemahaman seperti ini tidak akan dapat bertumbuh, nggak akan dapat bertumbuh. Kalau dia berpikir sudah aku bisanya seperti ini, aku tuh nggak pinter ya, aku bisanya seperti ini, dia nggak akan bisa bertumbuh. Kemudian, nah seperti ini gambarannya seperti ini. Orang-orang yang punya growth mindset itu dalam kepalanya itu seperti ada tumbuhan, ada pohon. Dia akan terus berkembang, tumbuh besar dan berbuah. Tetapi orang-orang yang fixed mindset seperti gambar ini, pikirannya tuh ada gemboknya, ada kunci. Dah, aku bisanya gini ya gini. Kalau kamu mau ya gini, enggak mau ya sudah. Nah, seperti itu. Orang-orang yang fixed mindset. Nah, bagaimana dengan pendapat bahwa semakin bertambah usia maka akan semakin sulit untuk berubah, semakin sulit untuk belajar hal baru? Sering mendengar seperti itu? Ya, yang 30, 40 tahun enggak bisa. Aku 40 tahun suruh belajar lagu baru seperti itu. Pak Andi itu gimana sih? Lagunya kuncinya susah semua itu. Apa nadanya turun naik seperti itu, enggak bisa, sudah tua ya. Enggak bisa, sudah tua, aku harus belajar hal baru seperti itu tuh susah ya. Enggak bisa Bu, katanya kalau sudah tua tuh ya bisanya seperti ini ya seperti ini, enggak bisa diubah lagi. Benar enggak pendapat seperti itu teman-teman, Bapak Ibu? Betul, salah, benar salah. Nah ternyata salah ya. Orang-orang yang ngomong bahwa kalau sudah umur 30, 40 tuh otaknya sudah fix, enggak bisa diapa-apain lagi, enggak bisa belajar hal baru lagi. Itu salah ya, karena penelitian
kebetulan saya mendalami psikologi ya, penelitian mengatakan bahwa otak itu di set up untuk for lifelong learning. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menciptakan otak kita itu untuk lifelong learning. Ya, saraf-saraf dalam otak kita. Saya punya dosen itu yang ahli saraf otak ya. Jadi ternyata sampai tua pun otak kita tuh terus berkembang saraf-sarafnya. Ya, itu lifelong learning, tidak akan berhenti. Kemudian penelitian mengatakan bahwa pendidikan dan rehabilitasi untuk orang dewasa itu sangat mungkin. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa orang dewasa atau yang sudah usia 40, 50, 60 tidak bisa dididik itu salah. Tetap bisa ya, tetap bisa berubah, tetap bisa berkembang ya. Pembaruan fungsi otak berlanjut sepanjang hidup. Nah, saya mau ngasih contoh. Contohnya diri saya sendiri ya. Saya ini tidak suka matematika ya. Adlero, Holly, Miss Nita itu enggak suka matematika. Benci ya Bu ya. Jadi I feel you ya. Waktu saya SMA, saya itu sebenarnya dulu kan menjurusannya di kelas 2 ya. SMA kelas 1 gitu. Saya dapat fisika, kimia, matematika itu saya sebel sekali ya. Kemudian waktu naik kelas 2 mau penjurusan IPA dan IPS, teman kan biasanya orang tuh berlomba masuk IPA ya. Kalau IPA tuh kan wah anak pinter bisa masuk IPA gitu. Saya enggak mau. Saya langsung pilih IPS. Karena kenapa? Saya enggak mau ketemu matematika yang banyak. Saya enggak mau ketemu fisika, kimia lagi hitung-hitungan. Saya enggak mau. Nah, kemudian sampai ibu saya dipanggil sama bu guru ya. Wali kelas saya bilang, "Bu, ini Yunita ini tuh sebenarnya bisa masuk IPA loh. Yakin enggak mau masuk IPA?" Saya bilang, "Enggak mau. Aku enggak mau ketemu fisika, kimia, hitung-hitungan lagi. Sudah, cukup matematika yang IPS saja yang sedikit." Nah, seperti itu. Begitu saya istilahnya tidak suka dengan matematika. Akan tetapi saat saya menjadi guru terutama di Victory ya. Kalau dulu tuh saya di Victory tuh sejak awal Bu Juli, sejak belum ada gedungnya. Gedungnya tuh belum ada, belum ditata. Saya menjadi guru di Victory. Hanya 3 orang waktu itu. Gurunya hanya 3 orang. Karena hanya 3 orang menghandle kelas harus bisa semuanya, harus bisa semua pelajaran, termasuk matematika. Dan di situ otak saya dipaksa untuk bisa mengajar anak matematika. Padahal saya tidak suka matematika. Nah, apakah bisa? Puji Tuhan, akhirnya bisa ya, walaupun sedikit-sedikit. Sampai sekarang mungkin kalau sampai level SMP gitu masih bisa. Nah, kemudian lagi waktu saya memutuskan untuk kuliah S2 ya di psikologi pendidikan. Saya pikir saya dulu S1-nya teologi ya. Di teologi itu enggak dapat statistika, enggak dapat matematika, enggak dapat hitungan apa-apa. Cuma pelajaran tentang Alkitab ya. Kemudian bagaimana mendidik anak seperti itu, enggak ada angka sama sekali. Angkanya cuma angka ayat dan pasal gitu aja. Kemudian saya masuk psikologi pendidikan. Saya pikir, psikologi pendidikan enak nih, kita mau belajar anak yang berkebutuhan khusus, enak kita mau belajar bagaimana supaya anak termotivasi, enak. Ternyata saya masuk dapatnya analisis data ya, semua angka, semua. Saya shock. Tapi dosen saya pernah mengatakan, yang tadi yang ahli syaraf otak mengatakan, enggak ada umur 40 kamu bisa berhenti. Kalau kamu memaksanya itu kamu bisa. Akhirnya saya memaksakan diri untuk belajar ya, analisis data, statistik, angka-angka seperti itu, menghitung segala sesuatu. Saya belajar dari YouTube, saya pelajari sampai Pak Andi, "Ini kamu ngapain sih malam-malam lihat YouTube?" Ini tuh belajar, bukan lihat drama Korea. Saya belajar dari cara memasukkan data ke komputer bagaimana, seperti itu, ke websitenya bagaimana, menghitungnya bagaimana. Saya belajar dari awal. Dan puji Tuhan dapat lulus dengan nilai yang baik ya, yang statistik data itu. Jadi apa yang saya alami itu membuktikan bahwa Bapak Ibu 40 tahun, 30 tahun Bapak Ibu masih bisa, teman-teman semua masih bisa belajar hal baru ya, masih bisa belajar lagu yang sulit. Nanti kalau Pak Fandi masih ngasih tugas baru, masih bisa, itu masih bisa. Asal kita mau belajar. Saya sudah membuktikannya. Oke, sebentar. Kemudian selanjutnya, ini. Jadi saraf otak kita itu elastis, nggak seperti batu ya, tetap seperti itu bisa
Elastis bisa dimelarkan. Kita bisa memelarkan syaraf otak kita, ya. Karena punya ability untuk punya kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Kemudian ini didapatkan melalui berbagai pengalaman, ya. Pengalaman itu bisa mengembangkan diri kita. Seperti tadi, saya dihadapkan pada situasi sulit. Saya tuh ngelamarnya jadi guru agama, tapi di Victoria mau nggak mau harus bisa mengajar matematika. Itu situasi yang sulit dan tidak bisa kemana-mana lagi, harus dilakukan. Saya masuk ke psikologi pendidikan, ternyata isinya hitung-hitungan semua, ada statistiknya, ada analisis datanya, isinya hitung-hitungan semua. Saya dipaksa. Situasi-situasi yang memaksa seperti itu akhirnya mengembangkan kemampuan kita, ya. Jadi kalau teman-teman semua berada pada situasi yang memaksa, ya, dipaksa Bu Juli harus melakukan ini, dipaksa Pak Fandi punya target seperti ini. Situasi-situasi yang memaksa itu kesempatan kita untuk bertumbuh, untuk berkembang. Tinggal bagaimana kita melihatnya, orangnya growth mindset atau fixed mindset, ya. Semua hal, kalau hidup kita aman-aman saja itu nggak bisa berkembang, Bapak Ibu, ya, nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi yang sulit, itu yang membuat kita berkembang, bertumbuh, ya. Nah, jadi ada sisi positifnya. Orang yang percaya bahwa dia bisa bertumbuh dan berubah itu orang yang positif, ya. Orang yang punya attitude positif. Tapi orang yang percaya bahwa dia tidak bisa bertumbuh dan berubah itu biasanya orang-orang yang negatif. Ini termasuk juga dengan karakter, dengan attitude. Kalau saya tadi bicarakan matematika, kemampuan matematika gini, termasuk juga dengan attitude. Orang pemarah bisa berubah enggak menjadi lebih sabar? Bisa. Diketemukan dengan orang yang pemarah juga itu bisa belajar sabar akhirnya, ya, seperti itu. Orang yang malas bisa berubah jadi rajin enggak? Bisa, ya. Bisa. Kita nggak bisa ngomong nggak bisa. Aku tuh nggak bisa. Aku tuh orangnya gini. Kamu mau nerima aku atau enggak? Ya udah. Pokoknya aku orangnya gini. Bisanya seperti ini. Nggak bisa. Bisa berubah. Attitude kita juga bisa berubah, ya. Kemudian, oke. Nah, kita mau melihat dalam sisi Alkitab sendiri. Kita mau melihat dalam sisi Alkitab, ya. Tuhan adalah Tuhan yang percaya akan pembaruan dan senang mengadakan pembaruan. Tuhan itu enggak begitu-begitu saja loh, ya. Mungkin kita pikir, loh kan kita harus percaya Alkitab, Mbak Dita. Alkitab itu kan ribuan tahun ya seperti itu aja kan isinya. Tidak, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang percaya akan pembaruan dan senang mengadakan pembaruan, ya. Contohnya di sini. Dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Sebentar. Yesaya 43 18 sampai 19. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ulangi, di sini Tuhan berfirman, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan bilang hendak membuat sesuatu yang baru. Dia suka membuat sesuatu yang baru. Dia bilang jangan mengingatnya zaman purbakala. Kita membuat sesuatu yang baru. Kemudian ayat selanjutnya ini yang lebih menyentuh lagi dalam Yesaya 36 ayat 26. Tuhan berfirman, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan suka mengadakan pembaruan dan Tuhan juga rindu membaharui hati kita, membaharui hidup kita. Dia Tuhan yang suka mengadakan pembaruan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga seharusnya suka mengadakan pembaharuan, perbaikan, apa yang perlu diperbaikan, apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, apa yang perlu diperbaharui dalam diri kita.
ya. Karena Tuhan juga adalah Tuhan yang suka mengadakan pembaharuan. Dia bukan Tuhan yang stagnan, yang gitu-gitu aja. Ya udah gini, amannya gini, nyamannya gini. Gak usah belajar hal baru, itu memakan waktu, memakan biaya, memakan energi. Tapi ingat, Tuhan juga suka mengadakan pembaharuan. Oke. Next slide. Oke. Tuhan juga menginginkan kita mengadakan pembaharuan, ya. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, tunggu sebentar. Roma 12 ayat 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan juga ingin kita berubah. Ada pembaruan budi, ya, pembaruan attitude, karakter kita. Bagaimana kita berpikir, ya. Tuhan menginginkan adanya perubahan. Kemudian ayat selanjutnya di Yehezkiel 36 ayat 20, di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kemudian dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan juga ingin kita selalu membaharui diri, menjadi lebih baik. Ada pembaharuan budi, mengenakan manusia baru, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau kita berpendapat, ya sudah, aku kan orangnya kalau ngomong nyelkit seperti ini, nyelkit tuh menyakitkan. Kamu mau temenan sama aku terserah, nggak mau ya sudah, aku orangnya kayak gini. Atau seperti aku kalau berpendapat ya kayak gini, langsung to the point. Kamu suka sama aku terserah, nggak suka terserah, aku orangnya kayak gini. Seharusnya tidak bisa seperti itu, ya. Kita tahu kekurangan kita dan kita mau berubah, ya. Saya jadi guru juga berusaha merubah diri. Mungkin Adlero Holly dulu ingat tuh Miss Dita tuh galak, guru paling galak di Victory. Setiap masuk kelas-kelasnya langsung senyap semua, kelasnya langsung diam semua, hening Bu. Hening semua, ya, seperti itu. Tapi saya juga belajar, misalnya saya belajar di kuliah ini saya belajar kalau kamu mengajar anak-anakmu dalam keadaan ketakutan, mereka akan susah menerima informasi baru. Oh, terus saya berpikir, oh iya, mereka tuh diam takut, ya, karena takut sama saya diam, tapi mereka nggak bisa menerima informasi baru karena dalam keadaan takut, ya. Saya juga merubah diri supaya lebih sabar sama anak-anak, ya, lebih lembut sama anak-anak, ya. Begitu, ya. Jadi nggak bisa saya ngomong, wah Miss Dita tuh pokoknya orangnya seperti ini, ya. Kamu mau diajar sama Miss Dita terserah, nggak mau terserah, nggak bisa seperti itu. Harus mau belajar merubah diri. Kemudian, oke. Next slide. Nah, ini saya ada video. Holly bisa minta tolong dimainkan videonya. Apakah memungkinkan? Nah, bisakah? Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Oh, enggak bisa. Oke, enggak apa-apa. Bisa? Oke. Enggak apa-apa. Kita langsung saja, ya, nextnya. Nah, ini soalnya Pak Andi itu loh Bu yang ributi saya, Bu. Pak Fandi itu suka pakai video-video. Kamu juga harus. Saya tuh dipaksa kayak Pak Fandi gitu loh. Gitu, ya. Ya, jadi saya bingung cari video, ya. Tapi semoga saya pikir teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini dengan baik, ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana supaya bisa terjadi pembaruan. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, menyadari kekurangan kita, mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Orang nggak bisa berubah kalau nggak sadar dulu
kalau nggak mengakui dulu ya. Kemana-mana marah-marah, tapi dia bisa, aku tuh sabar orangnya, aku tuh sabar. Nah, seperti itu. Sukanya nyombong ke sana ke sini nyombong. Aku orangnya rendah hati loh, aku tuh nggak sombong ya. Itu nggak bisa berubah kalau sudah nggak punya kesadaran. Tapi kalau mau mengakui, misalnya saya tidak mengakui, oh Adliru Holy Misita dulu galak ya. Galak, guru paling galak di Victory misalnya seperti itu. Mengakui dulu kelemahan kita, kekurangan kita. Nah, kemudian baru mau belajar untuk berubah, baru bisa berubah ya. Jadi dilihat dulu kelemahanku apa ya, kekuranganku apa. Oh aku nggak sabaran, oh aku sombong, oh aku kalau ngomong suka bikin sakit hati, oh aku suka bohong, oh aku suka bikin sakit hati temen dengan attitudeku, dengan perilakuku. Nah sadari dulu, kalau kita awalnya tuh menyadari, nanti bisa menuju ke perubahan. Tapi kalau nggak mau menyadari, mengakui di depan orang lebih baik lagi ya, mengakui di depan orang lebih baik lagi, mengakui di depan gembala ya, Bu Juli, Pak Fandi, di depan mentor itu lebih baik lagi ya, bahwa kita punya kekurangan seperti ini, tolong saya dibantu untuk berubah, apa yang bisa saya lakukan untuk dirubah ya. Memahami kekurangan diri, mengakuinya. Kemudian next, percaya bahwa kita bisa berubah ya, punya growth mindset, percaya bisa berubah ya, bahwa kita bisa berubah lebih baik, kita bisa belajar hal-hal baru. Kemudian yang ketiga, meminta pertolongan Tuhan untuk berubah ya, meminta pertolongan Tuhan untuk berubah. Kita tidak mampu mengubah diri kita sendiri. Seperti saya katakan tadi, kalau kita punya mentor, kita punya gembala di sini, mengakuinya di depan gembala kita lebih baik. Bu, Juli saya punya kekurangan seperti ini, tolong saya dibantu, tolong saya didukung untuk berubah. Dan kita berdoa, Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Nah sekarang saya punya pertanyaan nih, ini pertanyaan ya selanjutnya ya. Oke, pertanyaannya, dapatkah kita mengubah orang lain? Dapat nggak kita merubah orang lain? Dapat? Tidak dapat ya, tidak dapat. Kita itu nggak punya kuasa untuk merubah orang lain ya. Termasuk anak kita, termasuk orang tua kita. Jangankan teman kita ya, kadang kita kan mau merubah teman kita ya, aku mau membuat dia tuh jadi rendah hati, jadi sabar, nggak bisa. Even itu anak kita, orang tua kita, bahkan pasangan hidup kita. Nah, ini Pak Andi, saya dibawa ke sini, saya cerita Pak Andi terus ya, biar tahu kalau di rumah gimana. Even pasangan hidup kita itu tidak bisa kita rubah ya, pasangan hidup kita itu tidak bisa kita rubah ya. Jadi kalau saya ketemu orang yang mau menikah, misalnya teman saya kerja mau menikah gitu, kamu menikah jangan punya pikiran untuk merubah pria itu menjadi pria impianmu. It won't happen, itu tidak akan terjadi ya. Pak Andi ini misalnya, nah ini karena saya dibawa ke sini, saya cerita tentang dia Bu Juli ya. Pak Andi ini tidak romantis ya, tidak romantis ya. Dari dulu tidak romantis ya. Dan saya nggak bisa, ternyata saya sudah menikah berapa tahun ya? 15 tahun ya kita menikah ya Pak ya. 15 tahun saya nggak bisa merubahnya menjadi seperti pangeran di Disney itu loh, yang bawa bunga tiap hari, coklat ya, lagi ngajar tuh tahu-tahu bilang I love you ma gitu. Nggak bisa, ternyata 15 tahun pernikahan nggak bisa, nggak pernah sekalipun dikasih bunga ya. Makanya tadi saya lihat di sini ada buket-buket bunga tuh, saya lihat ini cantik sekali ya. Saya pernah dikasih buket bunga itu oleh murid saya malahan ya, murid saya. Nah saya tuh habis sakit gitu ya, habis sakit, tapi tetap waktu itu kalau di Victory tidak banyak guru, saya tetap ngajar lah. Murid saya tuh kasihan, merasa tersentuh dengan dedikasi saya, terus saya dikasih buket bunga. Tapi Pak Andi tuh tidak pernah ngasih buket bunga ya. Oh pernah ngasih boneka dulu waktu pacaran saja ya, waktu saya sakit bawain boneka itu waktu pacaran saja Bu Juli, masa promosi mungkin ya. Nah setelah mau jadi istrinya enggak ya. Jadi ternyata 15 tahun pernikahan, padahal saya tuh orangnya suka yang romantis ya. So kalau lihat film romantis gitu suka gitu ya. Sering diledekin sama Pak Andi, tapi kalau lihat film romantis sama Pak Andinya tertidur ya. Nah suka. Nah seperti itu. Jadi saya punya impian, wah pria romantis ya, bawa bunga Valentine ya. Ulang tahun pernikahan saja kami lupa kemarin ya. Juli kemarin lupa ulang tahun pernikahan ya. Ulang tahun saya ya itu juga pernah lupa, malah ibunya dia yang ingat, ibunya dia yang selalu ingat ulang tahun saya. Ulang tahun saya ya, dia selalu ingat ya Wah ya, tapi ya tidak ada bunga. Oke, jadi intinya kita tidak bisa merubah orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang terdekat kita, termasuk pasangan hidup kita. Jadi yang belum menikah jangan berpikir
mau menikahi seseorang untuk merubahnya, tidak bisa. Kalau sudah mau menikah berkomitmen sama seseorang, ya itu nanti satu paket lengkap harus diterima kekurangan-kekurangannya. Bu, nanti saya mau menikahi dia, pokoknya saya didik Bu, jadi dia seperti tidak bisa ya. Kalau makanya harus hati-hati memilih pasangan hidup ya. Itu nanti satu paket itu akan dibawa terus ya, satu paket beserta paket-paketnya yang mungkin tidak kita sukai. Tapi yang kalau kita tidak bisa merubah orang lain, jadi yang bisa kita lakukan apa? Tapi kita bisa meminta Tuhan untuk mengubahkan orang lain. Kita bisa meminta Tuhan yang bisa mengubahkan orang itu. Saya masih percaya ya. Saya itu di psikologi ada banyak teori behavior, teori perilaku, teori apa yang bisa mengubah perilaku orang. Tapi saya masih tetap percaya yang punya kuasa luar biasa mengubah seseorang itu ialah Tuhan. Ya Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa seperti itu bisa merubah ya. Kemudian ambisi untuk mengubah orang lain seringkali membawa frustasi dan konflik dalam hubungan. Lah kalau saya minta Pak Andi kayak pangeran-pangeran itu, lah saya bisa frustasi ya, bisa ada konflik terus dalam hubungan. Akhirnya bagaimana? Saya sendiri yang mengubah cara pandang saya. Misalnya tadi kan saya sudah ceritakan jeleknya, sekarang saya ceritakan baik-baiknya ya. Kalau enggak nanti saya enggak disetiri sampai rumah nanti ya. Ya, Pak Andi ini mungkin enggak romantis, enggak pernah ngasih bunga, tapi dia tuh setiap malam masih mau membantu cuci piring, ya, jemur baju seperti itu Bu. Tuh tepuk tangan loh Holly. jadi ya sudah Pak ya. Jadi pulang dari sini latihan malam-malam gitu, latihan musik malam-malam dari Cakrawala sampai rumah saya ya. Ini Cakrawala di pinggir pantai sampai rumah saya di puncak bukit sana. Dia pulang gitu masih mau cuci piring, jemur baju ya, karena saya suruh milih, kamu mau cuci piring apa mau bantu anak-anak bikin PR. Dia milih cuci piringnya ya daripada bantu anak-anak bikin PR. Dia masih mau malam-malam bantu cuci piring, jemur baju. Udah saya enggak apa-apa ya, daripada saya dibawain bunga tapi rumahnya berantakan tiap hari ya. Ya enggak apa-apa. Itu jadi kita merubah cara pandang kita. Saya juga merubah cara pandang saya pada orang-orang di sekitar saya. Apa sih hal baik apa pada dirinya ya. Gak hanya fokus pada hal yang tidak baik, yang tidak bisa diubah, tapi mungkin melihat pada hal yang baik yang bisa kita syukuri ya dalam orang-orang di sekitar kita. Karena kalau tiap hari kita cuma pikir, gimana ya aku merubah anakku, gimana ya aku merubah orang tuaku, gimana ya aku merubah temanku, gimana ya aku merubah atasanku, itu malah akan membawa ambisi untuk merubah itu membawa frustasi dan konflik ya. Kita akan frustasi ya, karena aku nggak bisa merubah suamiku, aku nggak bisa merubah istriku, anakku nggak bisa tak rubah, loh nggak bisa. Kita tuh tidak diciptakan untuk merubah mereka, enggak. Kita diciptakan untuk menerima, saling mengasihi, dan kita mendoakan supaya Tuhan bekerja melalui banyak situasi untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Oke. Next. Nah, ada berkat dalam pembaharuan. Teman-teman, Bapak Ibu, ternyata dalam pembaharuan itu ada berkat Tuhan. Kalau kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik, kalau kita terbuka mau berubah, itu ada berkat luar biasa dari Tuhan yang tersedia bagi kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batiniahnya selalu dibaharui dari sehari ke hari. Itu adalah berkat dalam pembaharuan. Kemudian dalam Yesaya 57 ayat 10. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kalau kita mau dibaharui pada Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, kita akan mendapat semangat yang baru. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Hidup kita terasa tidak monoton, tidak. Ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada semangat baru, manusia batiniah baru yang dibaharui dari hari ke hari. Setiap hari kita akan melihat hal baru, menerima hal baru, dan kita akan menjadi seperti orang baru ya. Kalau kita mau belajar hal baru dan mau dibaharui oleh Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita ya. Jadi mari kita mau berubah sama-sama.
Akui kelemahan kita, kekurangan kita. Entah itu kita nggak sabaran, entah itu kita kurang memaafkan orang lain, kalau berbicara suka menyakiti, atau itu perubahan-perubahan di sekitar kita. Misalnya Bu Juli ngajak sekarang berubah, kalau singernya nyanyi pakai 3 suara seperti itu. Bu Juli itu sudah enak-enak pakai 1 suara, dah gini aja nyanyi pakai 3 suara misalnya seperti itu. Atau ada perubahan-perubahan di sekitar kita, Pak Fandi minta perubahan ini. Atau di tempat kerja kita masing-masing, di rumah kita masing-masing ada perubahan-perubahan. Mari itu kita menanggapinya sebagai kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk berkembang. Ya, mari kita bersama-sama berdiri, kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan untuk menutup renungan singkat kita pada pagi hari ini. Saya bisa minta tolong singer dan song leader untuk menyanyi Ku Tak Akan Menyerah. Ku tak akan menyerah dalam segala. Cek. Dalam segala perkara Tuhan turut bekerja, besar dari semua yang dapat kupikirkan. Terus Tuhan dan
Adakah kekurangan, kelemahan yang Tuhan inginkan untuk kita perbaharui dari ke hari? Apakah itu kadang kita masih sering sombong? Apakah itu dengan sifat pemarah kita? Ataukah kita sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain? Mari kita merendah di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus melembutkan hati kita. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin berubah. Aku ingin berubah menjadi lebih sabar, menjadi lebih pemaaf. Aku mau berubah dengan kata-kataku yang lemah lembut pada orang lain. Aku mau berubah menjadi rendah hati. Kemudian mari kita melihat diri kita masing-masing. Adakah dalam kehidupan kita selalu berambisi merubah orang-orang di sekitar kita? Kita sering frustasi ingin mengubah anak kita menjadi seperti apa yang kita mau. Kita frustasi, sakit hati, ingin merubah suami kita, istri kita menjadi seperti istri atau suami idaman seperti yang kita inginkan. Atau kita ingin merubah teman-teman kita menjadi orang-orang yang menyenangkan seperti apa yang kita inginkan. Dan saat mereka tidak berubah, pada akhirnya itu membuat sakit hati dalam diri kita masing-masing. Mari kita menyerahkan orang-orang tersebut dalam tangan kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, melalui berbagai peristiwa, melalui berbagai pengalaman hidup mereka, menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan, merubahkan akal budi, pembaharuan mereka, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur diingatkan kembali bahwa kegagalan bukanlah batasan bagi kami untuk menjadi lebih baik. Kegagalan adalah kesempatan bagi kami untuk berkembang lebih baik. Ajar kami melihat tantangan Tuhan sebagai kesempatan luar biasa untuk Engkau pakai kami lebih lagi. Ajarkan kami untuk menerima setiap tantangan yang ada di depan kami. Walaupun kami seringkali harus melakukan hal-hal yang sulit, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak kami sukai. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana dan kami tidak akan menyerah untuk menjadi lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk membaharui pikiran kami dan akal budi kami. Kami yang pemarah, kami yang sering tidak sabaran, kami yang sering sombong, kami yang sering memaksakan kehendak bagi orang lain, kami yang tanpa kami sadari sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Engkau Tuhan yang suka mengadakan pembaharuan. Engkau Tuhan yang mampu memberikan kami hati dan pikiran yang baru. Dan Engkau akan bekerja memberikan kami hati dan pikiran yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami akan melihat kemuliaan Tuhan melalui perilaku kami, melalui kata-kata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus bekerja pada diri kami semua, mengingatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yunita. Nama kita hampir sama ya Bu, Yuni sama Yuli ya Bu. Bulan Yuni sama bulan Yuli. Tapi sudah lewat. Ini bulan Agustinus ya. Oke, terima kasih. Jadi perundungan buat kita bersama. Kita termasuk yang mana nih? Growth minded atau fixed minded ya. Jadi kalau ini kan sudah diberitahu sama Bu Nita. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau disuruh berubah atau disuruh melakukan sesuatu yang baru, kalau misalnya teman-teman bilang saya nggak bisa, kita tinggal bilang ingat gak apa yang dikatakan Bu Andi? Ya, begitu ya.
Tim Lewi diminta untuk membuat sebuah lagu. Jadi kita nih akan mulai menyanyikan lagu-lagu kita sendiri. Kalau ada yang bilang gak bisa, nanti saya bilang, ingat gak apa yang dikatakan Bu Andi? Terutama Pak Andi ya, silahkan untuk mengkaryakan lagu baru ya. Dan kita akan mungkin akhir tahun ini sudah jadi lagu-lagu kita ya. Itu saja pengumuman, dan jangan lupa pada tanggal 17 Agustus kita akan ada upacara di sini dengan jam yang sama dengan tahun lalu. Kemudian akan ada lomba setelahnya. Lombanya akan sangat menarik. Dan kita akan merayakan ulang tahun teman-teman yang lahir di bulan Agustus dan 1 tahun sekalian ya. Jadi tidak usah lagi dirayakan per bulan ya. Jadi per tahun nanti Agustus yang disciple akan kita rayakan sekaligus. Ya Ter ya? Ya. Oke, jadi kita akan siapkan perlombaan yang akan menarik pastinya. Kami akan siapkan perlombaan menarik. Yang jelas pasti akan seru, dan mohon didoakan supaya semuanya lancar begitu ya. Puji Tuhan, listrik kita hari ini sudah pulih. Seperti sedia kala minggu lalu kita sempat ibadah akustikan ya. Puji Tuhan sekarang sudah oke. Dan pada hari Kamis yang lalu, tanggal berapa itu ya? 11 Agustus 2022, Gembala kita telah diwisuda, Dr. Fandi Prasetya Kusuma. Dengan nilai terbaik summa cum laude ya. Tepuk tangan lagi. Biarlah semua kemuliaan ini kita persembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling penting adalah kita tunggu makan-makannya. Ya, itu saja pengumuman, dan nanti kita akan share di grup ya wisudanya Pak Fandi. Nanti teman-teman bisa memberikan reaksinya, terserah mau reaksinya gimana, kan biasanya Pak Yusak yang sering memberikan reaksi yang memancing kontroversi. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali pada WL. Oke, kita akan akhiri ibadah hari ini. Keluargaku, apa
kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita pulang dengan membawa kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.